Shalom, Shalom. selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang sejarah perkembangan musik dari zaman kuno sampai zaman sekarang atau era digital. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangan musik dari masa ke masa, kita perlu memahami 3 poin terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu sejarah, apa itu musik, dan apa yang dimaksud dengan sejarah musik. Musik yang kita dengarkan sekarang sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, musik mengalami perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari zaman dahulu yang hanya menggunakan suara sederhana sampai sekarang kita bisa membuat dan mendengarkan musik hanya melalui handphone. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini kita akan melihat bagaimana musik berkembang dan apa saja perubahan penting yang terjadi dalam perjalanan sejarah musik. Pengertian sejarah. Pertama, apa itu sejarah? Di sini ada yang tahu apa itu sejarah? Tidak. Nah, jadi secara sederhana, sejarah itu adalah catatan atau cerita mengenai kejadian yang terjadi pada masa lalu atau apa yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, sejarah membantu kita memahami bagaimana sesuatu bisa terbentuk dan berkembang. Biasanya ketika kita mendengar kata sejarah, banyak orang langsung berpikir tentang perang, tentang kerajaan-kerajaan atau tentang tokoh-tokoh yang besar. Namun sebenarnya sejarah juga membahas perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang seni dan bidang budaya. Salah satu bagian dari budaya manusia adalah budaya musik. Nah, selanjutnya perkembangan musik. Apa itu musik? Musik adalah seni yang menggunakan bunyi sebagai media untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pesan. Musik terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama adalah melodi, yaitu rangkaian nada yang membentuk sebuah lagu. Yang kedua itu adalah ritme atau ritmik atau pola ketukan yang membuat musik memiliki irama. Dan yang ketiga itu adalah harmoni, yaitu gabungan beberapa nada yang terdengar bersama-sama. Dan yang terakhir itu atau yang keempat itu adalah tempo, yaitu cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan. Tetapi jika dijelaskan secara sederhana, musik adalah cara manusia mengekspresikan dirinya atau diri mereka melalui suara. Saat seseorang merasa sedih, merasa senang, bersemangat atau tenang, musik dapat menjadi cara untuk menggambarkan perasaan tersebut. Selanjutnya itu pengertian sejarah musik. Setelah mengetahui pengertian sejarah dan pengertian musik, kita dapat memahami bahwa sejarah musik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana musik berkembang dari masa ke masa. Sejarah musik tidak hanya membahas lagu atau penyanyi, tapi juga membahas bagaimana manusia menciptakan alat musik, mengembangkan teori musik, dan bagaimana teknologi mengubah cara manusia membuat serta menikmati musik. Nah, sekarang mari kita membahas bersama-sama perjalanan musik dari awal. Yang pertama itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan dan belum memiliki teknologi seperti zaman sekarang. Namun manusia sudah mengenal musik. Musik pada masa itu muncul dari hal-hal sederhana seperti contohnya suara manusia, tepukan tangan, atau hentakan kaki serta suara dari alam. Manusia mulai menyadari bahwa bunyi yang memiliki pola tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang menarik. Kemudian mereka mulai membuat alat musik sederhana dari benda yang ada di sekitar mereka, seperti contoh kayu,
batu, tulang-tulang, dan kulit binatang di zaman dahulu. Pada masa ini musik belum sama seperti sekarang. Jadi musik digunakan untuk berbagai tujuan seperti komunikasi, ritual, dan kegiatan bersama. Misalnya suara pukulan alat musik biasanya menjadi tanda untuk mengumpulkan kelompok atau mengumpulkan orang-orang di suatu desa, atau tujuan lainnya itu untuk mengiringi kegiatan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah musik zaman kuno. Nah, setelah manusia membentuk peradaban besar seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, musik mulai berkembang lebih jauh. Pada zaman ini, manusia mulai mempelajari musik secara lebih serius. Salah satu tokoh penting adalah Pythagoras. Nah, Pythagoras ini adalah orang yang menemukan hubungan antara panjang senar dan tinggi rendahnya nada. Jadi dia menemukan bahwa senar yang lebih pendek menghasilkan suara yang lebih tinggi, sedangkan senar yang lebih panjang menghasilkan suara yang lebih rendah. Penemuan ini menjadi salah satu dasar dalam memahami nada dan teori musik. Jadi pada zaman kuno musik mulai berubah dari sekedar bunyi menjadi sesuatu yang mulai dipelajari. Yang selanjutnya itu adalah musik abad pertengahan. Nah, setelah zaman kuno masuk ke abad pertengahan. Nah, pada masa ini gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, termasuk dalam perkembangan musik. Nah, musik pada abad pertengahan itu banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan gereja. Dan pada masa ini berkembang musik gereja yang biasanya merupakan nyanyian tanpa banyak menggunakan alat musik. Salah satu jenis musik terkenal adalah musik Gregorian. Nah, atau Gregorian chant. Gregorian chant ini memiliki ciri khas, yaitu ada 3. Yang pertama, dinyanyikan secara bersama-sama. Yang kedua itu memiliki melodi yang sederhana. Dan yang ketiga, suasananya tenang dan hikmat. Nah, tujuan musik ini bukan untuk hiburan, tetapi untuk membantu manusia lebih fokus dalam kegiatan keagamaan. Nah, mengapa musik dahulu banyak disimpan di gereja? Nah, jadi pada zaman dulu ini musik tidak bisa tersebar dengan cepat seperti sekarang. Sekarang kita bisa membuat lagu lalu langsung mengunggah ke internet dan langsung didengar oleh banyak orang. Namun pada masa lalu musik itu harus ditulis secara manual dan tidak semua orang bisa membaca dan menulis, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu mencatat dan menyimpan musik. Nah, gereja menjadi salah satu tempat yang menyimpan banyak catatan musik karena gereja memiliki pendidikan dan tempat penyimpanan seperti perpustakaan. Nah, dan selain itu musik dianggap penting karena digunakan dalam kegiatan keagamaan. Karena itulah banyak karya musik pada masa lalu yang dapat bertahan sampai zaman sekarang. Nah, yang selanjutnya itu munculnya notasi musik. Sebelum ada notasi musik, sebuah lagu hanya bisa diwariskan melalui hafalan. Jadi setiap orang itu cuma menghafal, tidak menggunakan notasi. Nah, masalahnya jika hanya mengandalkan ingatan, sebuah lagu bisa berubah atau hilang. Kemudian manusia mulai membuat sistem penulisan musik
salah satu tokoh penting yaitu Guido de Arezzo. Nah, jadi Guido ini adalah salah satu tokoh yang membantu mengembangkan sistem notasi musik yang membuat manusia dapat menulis nada. Nah, jadi notasi musik yang kita gunakan seperti di paduan suara sekarang itu pencetusnya itu atau tokoh awal yang membuat ini adalah Guido de Arezzo. Nah, dengan adanya notasi musik ini sebuah lagu bisa disimpan, dipelajari dan bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, ini menjadi salah satu perkembangan terbesar dalam sejarah musik. Nah, zaman yang selanjutnya itu zaman Renaissance. Nah, setelah abad pertengahan masuk ke zaman Renaissance. Pada masa ini seni berkembang dengan sangat pesat. Musik tidak lagi hanya digunakan di gereja, tapi juga berkembang sebagai hiburan masyarakat. Pada zaman ini muncul teknik bernama polifoni. Nah, polifoni adalah ketika beberapa suara atau melodi dimainkan secara bersamaan tetapi tetap terdengar harmonis. Polifoni ini biasanya berbalas-balasan. Nah, jadi musik menjadi lebih kompleks dan memiliki banyak lapisan suara. Dan zaman yang selanjutnya itu zaman barok. Nah, pada zaman ini musik berkembang sangat pesat. Salah satunya perkembangan besar adalah munculnya opera. Nah, opera ini adalah pertunjukan yang menggabungkan musik, nyanyian, cerita dan drama di teater. Nah, pada zaman ini alat musik harpsichord ini sangat populer. Sebelum piano berkembang, banyak musisi menggunakan harpsichord. Nah, yang belum tahu harpsichord itu bagaimana, contohnya begini. Jadi dia mirip seperti piano, tapi bedanya kalau harpsichord itu tidak ada dinamika. Kalau piano kan sekarang banyak fiturnya, ada sustain dan lain-lain. Nah, kekurangan dari harpsichord adalah tidak memiliki dinamika yang besar. Sama seperti piano kan dia bisa diatur dinamikanya, kuat atau pelannya bisa diatur. Nah, harpsichord ini menghasilkan suara dengan cara senangnya dipetik, sama seperti piano klasik. Nah, kalau piano digital kan itu menggunakan listrik, jadi dicolok di stop kontak. Kalau piano klasik itu dia menggunakan senar. Nah, suara yang dihasilkan dari harpsichord ini sulit dibuat menjadi sangat lembut atau sangat keras. Kalau piano kan gampang dibuat lembut dan kerasnya. Nah, selain itu harpsichord juga tidak memiliki sustain seperti piano. Sedangkan piano bekerja dengan cara senar dipukul melalui atau menggunakan palu kecil. Nah, piano memiliki kelebihan karena pemain bisa mengatur keras lembutnya suara dan menggunakan pedal sustain. Karena lebih mampu mengekspresikan emosi, piano akhirnya menjadi lebih populer daripada harpsichord. Nah, tokoh terkenal di zaman barok ini adalah Johann Sebastian Bach, yang mungkin biasa teman-teman dengar lagunya di YouTube atau di Spotify dan lain-lain. Nah, zaman yang selanjutnya itu zaman klasik. Setelah zaman barok muncul zaman klasik. Pada masa ini musik menjadi lebih teratur dan seimbang. Bentuk musik seperti simfoni, sonata, dan konserto berkembang. Nah, musik juga semakin berkembang dan menjadi alat musik. Piano juga menjadi semakin berkembang dan menjadi alat musik utama.
di zaman ini. Nah, tokoh terkenal pada zaman ini adalah contohnya Mozart. Nah, karya dari mereka ini masih sering dimainkan sampai sekarang karena memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu zaman romantik. Nah, pada zaman ini musik mulai lebih menunjukkan emosi. Jika sebelumnya musik lebih mengikuti aturan, pada zaman ini musik lebih bebas. Jadi komposer membuat musik untuk menggambarkan perasaan, cerita, serta suasana hati dari komposer. Nah, musik menjadi lebih dramatis dan ekspresif. Dan selanjutnya itu musik modern. Nah, memasuki abad ke-20, teknologi mulai mengubah dunia musik. Ditemukannya rekaman suara membuat musik dapat disimpan. Nah, dulu kalau mendengar musik atau lagu, seseorang harus datang ke pertunjukan untuk mendengarkan musik. Namun setelah ada rekaman, musik bisa diputar kapan saja. Kemudian pada zaman sekarang kan banyak muncul alat teknologis seperti handphone, radio, televisi, dan lain-lain. Nah, pada zaman dan pada masa ini juga muncul banyak genre baru seperti jazz, blues, rock, pop, dan hip hop dan lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya itu era digital atau era saat ini. Saat ini kita berada di era digital, di mana perkembangan teknologi ini membuat cara menikmati musik itu berubah. Dulu musik didengarkan melalui piringan hitam atau yang biasanya orang-orang dulu gunakan yang misalnya berputar itu. Nah, kemudian muncul kaset, CD, dan sekarang dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa musik itu mengalami perjalanan yang sangat panjang. Jadi musik itu dimulai dari bunyi sederhana yang dibuat manusia zaman prasejarah, kemudian berkembang melalui berbagai zaman. Ada banyak sekali zaman yang sudah kita bahas tadi, hingga menjadi musik digital atau musik modern seperti sekarang. Nah, walaupun alat teknologi dan jenis musik terus berubah, fungsi utama musik itu tetap sama. Musik tetap menjadi cara manusia untuk berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi musik bukan hanya sekedar suara, tapi juga merupakan bagian dari sejarah dan budaya manusia. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangan sejarah musik pada saat ini telah selesai. Dan kalau ada yang mungkin yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa musik diciptakan oleh manusia pada masa awal mula? Jadi apa tujuan manusia membuat musik pada awalnya? Iya. Jadi pada awalnya musik tidak dibuat hanya untuk hiburan seperti pada zaman sekarang. Jadi musik ini memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia. Contoh yang pertama itu musik digunakan sebagai alat komunikasi. Pada zaman sebelum ada bahasa yang berkembang, bunyi tertentu bisa menjadi tanda bagi sekelompok manusia. Misalnya sama seperti tadi saya sudah jelaskan dalam pembahasan, contohnya suara atau pukulan benda tertentu
yang bisa menjadi tanda untuk berkumpulnya orang-orang atau memberikan informasi kepada orang-orang. Karena kan pada zaman dahulu itu teknologi itu belum ada handphone sama seperti zaman sekarang dan lain-lain. Jadi musik ini digunakan untuk memberikan tanda atau sebagai alat komunikasi lah. Yang kedua itu musik digunakan dalam ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan atau ibadah-ibadah. Jadi banyak kelompok masyarakat menggunakan musik sebagai bagian dari upacara karena mereka percaya musik dapat membantu menciptakan suasana tertentu. Contoh dalam kita beribadah, kita menggunakan musik supaya ibadah itu menjadi khusyuk. Dan yang ketiga itu musik digunakan untuk kegiatan bersama. Misalnya saat bekerja atau berburu atau melakukan aktivitas kelompok. Nah, ritme musik ini dapat membantu membuat kegiatan lebih teratur. Selain itu, musik juga menjadi cara manusia untuk mengekspresikan perasaan seperti rasa senang, sedih, takut, atau semangat. Baru setelah masyarakat berkembang, musik mulai digunakan sebagai hiburan atau seni. Biasanya musik itu digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang. Jadi itu sih tujuan manusia membuat musik pada awalnya. Jelas? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, mengapa musik bisa berubah-ubah dari zaman ke zaman? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi musik berubah dari zaman ke zaman karena musik selalu mengikuti perkembangan zaman dari manusia. Jadi kan setiap zaman itu mempunyai atau memiliki budaya, teknologi dan cara hidup yang berbeda-beda. Nah, pada zaman dulu musik dibuat dengan alat sederhana dan digunakan untuk kegiatan tertentu. Kemudian manusia menemukan cara baru untuk membuat musik. Seperti contoh menggunakan alat musik yang lebih berkembang dan membuat sistem penulisan musik. Kalau dulu cuma menggunakan kayu, batu dan lain sebagainya. Kalau sekarang seiring perkembangan zaman manusia sudah mulai membuat alat-alat musik dan lain-lain. Selain itu perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi perkembangan musik. Tentunya dahulu musik hanya bisa dinikmati secara langsung melalui pertunjukan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian pada zaman sekarang seiring berjalannya waktu muncul rekaman suara sehingga musik bisa disimpan. Setelah itu muncul radio, televisi, kaset, CD, sampai sekarang musik ada musik digital atau streaming. Nah, perubahan sosial juga mempengaruhi musik yang berubah. Nah, pada zaman sekarang banyak genre-genre musik yang berkembang. Contohnya musik jazz, rock, pop, hip hop, R&B dan lain-lain yang muncul karena pengaruh budaya dan kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Jadi musik terus berubah karena manusia juga terus berkembang. Jadi begitu. Jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang apa alat musik pertama dunia? Alat musik pertama di dunia.
sampai sekarang ini sebenarnya belum belum ada satu alat musik yang benar-benar bisa disebut alat musik yang pertama ditemukan di dunia. Hal ini terjadi karena alat musik sudah muncul sangat lama, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan dan sebelum adanya teknologi, sehingga sulit mengetahui siapa yang pertama kali membuatnya. Namun para peneliti menemukan beberapa alat musik kuno yang diperkirakan, tapi belum tahu pasti apakah ini memang alat musik pertama yang ditemukan atau mungkin alat musik lain. Tapi para peneliti ini menemukan beberapa alat musik kuno yang yang diperkirakan itu berasal dari zaman prasejarah. Contohnya itu adalah suling atau seruling yang dibuat dari tulang hewan. Contoh seruling itu menghasilkan bunyi ketika manusia meniup lubang-lubang yang dibuat pada tulang belulang pada zaman dahulu. Jadi menurut para ahli, seruling ini adalah alat musik pertama yang ditemukan. Selain itu ada juga alat musik sederhana seperti alat musik pukul yang dibuat dari kayu dan batu atau kulit binatang. Dan pada masa awal manusia tidak membuat alat musik untuk pertunjukan, tetapi untuk membantu kegiatan seperti ritual, komunikasi dan kebersamaan. Jadi kalau menurut para ahli, alat musik yang pertama kali ditemukan itu adalah suling. Itu jawaban dari para ahli yang saya cari di internet. Jelas? Oke. Saya rasa sudah cukup ya 3 pertanyaan tadi, dan mudah-mudahan semoga materi yang saya sudah sampaikan atau paparkan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian, supaya bisa berguna untuk menambah wawasan dari teman-teman sekalian.